Hai Sagittarius, selamat ulang tahun ya di November ini. Kita langsung aja ya, lihat apa sih yang terjadi sama Sagittarius di bulan lahirnya ya kan. Highlight di bulan ini adalah Saturn yang direct tanggal 15. Selain new moon dan full moon itu pasti setiap bulannya ya kan. Itu juga si Mars masuk ke Leo dan Mercury retrograde di Sagittarius. Kita langsung aja. Seperti biasa, ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, which is Sagittarius, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Gua kali ini pakai double faces tarot. Jadi ada depan belakang. Lucu. Anyway, Sagittarius, apa yang Sagittarius perlu ketahui dengan segala komposisi energi planet atau universe yang ada saat ini di bulan November? Beri petunjuk pada Sagittarius. Ouch. Oke. Tema bulan ini untuk Sagittarius adalah Ten of Pentacles. Di minggu pertama, Ten of Swords. Challenge ya. Ten of Wands. Minggu kedua, energinya The World. Challenge ya, The Magician. Minggu ketiga, The Temperance. Energi kalian sendiri. Challenge ya, The Lovers. Minggu keempat, Two of Wands. Challenge ya, Four of Swords. Action atau advice untuk Sagi, Page of Pentacles. Gila, ini gamblang banget sih. Under the deck, Ace of Wands. Wow. Tema bulan ini buat Sagittarius adalah komitmen kalian. Ya. Komitmen kalian. Bisa jadi pernikahan kalian. Lagi-lagi ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau kalian butuh private reading atau personal reading, di box description gue itu ada link WA gue ya. Tinggal bus gue aja, whatever is the question ya. Ten of Pentacles, stabilitas kalian, pernikahan atau komitmen kalian ya, entah itu juga tradisi ya. Ini energinya Virgo, energinya Virgo ya kan. Kalian lihat sendiri Virgo itu di sebelah mananya di berchart kalian ya. By the way, karena ini energi Virgo, buat Sagi itu ada di karir ya. Karir, reputasi, status kalian ya, dan long term goal kalian ya. Ini tema bulan ini buat Sagittarius. Oke. Dan di minggu pertama kalian dapat banyak banget tennya ya. Ini akhir nih, ending banget buat kalian Sagi ya. Ten of Swords. Ten of Swords. Self deception, self defeated, apalagi itu dalam bahasa Indonesianya adalah
kekalahan atau delusi, pengkhianatan, ya. Ten of Swords itu pengkhianatan, tapi pengkhianatan di sini bisa termasuk karena kita menyadari gitu kan atas harapan-harapan kita sendiri dan kita merasa terkhianati oleh harapan-harapan kita sendiri. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas ini energinya si Gemini, energi Gemini. Di Gemini ada apa? Ada Jupiter yang lagi retrograde dan dia juga masih bersinggungan dengan Chiron yang retrograde juga di Aries, dan itu masih lama ya, masih sampai 1 bulan ini masih energinya masih itu. Nah, buat Sagittarius ini masalah relationship, partnership, personal, profesional, whatever ya. Yang jelas di sini ada kekecewaan ya, ada kekecewaan dengan energinya Ten of Swords. Sakit hati, kecewaan, merasa ya dan challenge-nya adalah lagi-lagi Ten of Wands. Kali ini Wands. Jadi challenge-nya kalian atau obstacles atau rintangan kalian adalah pindah. Nah, ini energi ya Sagittarius. Dan bagaimana kalian melepaskan semua tanggung jawab, beban kalian sendiri yang selama ini kalian coba panggul, lepaskan. Bagaimana? Mungkin dengan cara pindah, ya kan? Atau kalian selama ini selalu menjaga, ya, menjaga rumah tangga kalian supaya terlihat baik-baik saja, ya kan? Jaim lah kurang lebih gitu, menjaga image kalau keluarga kalian itu baik-baik aja mbaknya gitu. Kalian selama ini menjaga itu. Nah, kalau emang itu sebenarnya malah bikin kalian terpikul, apa beban yang kalian pikul itu gara-gara jaga image itu, lebih baik dilepaskan gitu. Dilepaskan. Bagaimana melepaskan itu obstacles-nya, itu rintangan kalian. Oke. Dan bicara tentang energinya Sagittarius, ya, Merkuri masuk ke Sagittarius dan kita belum lama kita ini ya ngalamin new moon di Sagittarius, new moon di Scorpio, ya, new moon di Scorpio. Nah, new moon di Scorpio itu ini kemarin ini agak-agak heavy ya Bu, heavy, nggak sekedar cuman kilas lalu, agak-agak heavy. Walaupun new moon itu selalu konotasinya tentang semangat baru, ya. Tapi kali ini karena dia juga bersama dengan itu new moon itu, ya, Merkuri meninggalkan Scorpio. Jadi Merkuri masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio. Nah, Merkuri di akhir-akhir Scorpio itu, ya, bersama dengan new moon di Scorpio itu heightened banget. Jadi sangat berdampak gitulah. Karena dia bersinggungan juga dengan Mars di Cancer yang juga oposisi sama Pluto di Capricorn, yang semuanya tuh di akhir derajatnya masing-masing zodiak itu gitu loh. Jadi 29 derajatnya Cancer, si Mars itu ada di 29 derajatnya Cancer, si Pluto ada di 29 derajatnya Capricorn, dan si Merkuri ini ada di 29 derajatnya si Scorpio, ya kan? Yang mana Mars itu sebenarnya juga ruler planetnya si Scorpio, gitu kan? Nah, Mars yang oposisi sama si Capricorn, sama si Pluto yang di Capricorn saat ini, itu energi oposisi Mars dan Pluto ini jangan kita fokusnya pada di mananya, ya, tapi energinya itu Mars oposisi sama Pluto itu akan berlangsung sampai 2 bulan ke depan. Jadi bagaimana, ya,
kita itu difokusin tuh dengan bagaimana kita akan melakukan atau menciptakan perubahan itu, ya, dan dia akan nge-highlight, menggarisbawahi, ya, hal-hal yang belum kita bisa sepenuhnya terima atau cintai, gitulah. Nah, untuk menciptakan perubahan-perubahan. Jadi bagaimana kita bisa menerima diri kita atau memahami, mengerti secara emosional, ya, diri kita sendiri, ya. Perubahan-perubahan itu yang akan membuat si new moon ini, ya, new moon di Scorpio ini akan benar-benar benar-benar baru dia akan launch gitu, mulai setelah kita bisa menerima diri kita sepenuhnya. Menerima di sini artinya juga mengerti, ya kan? Dan bicara tentang new moon di Scorpio itu juga tentang apa yang ingin kita tanamkan, apa yang ingin kita bentuk, apa yang kita mulai itu berdasarkan maunya kita atau enggak, sesuai nggak sama kita, gitu maksudnya, ya kan? Jadi Merkuri, kemudian besoknya setelah new moon itu Merkuri masuk ke Sagittarius, gitu, tanggal 2-nya, ya kan? Itu di minggu pertama, ya. Emang gue selalu telat bikin konten, ya, karena gue sendiri juga ingin mendalami, bukan hanya sekedar mentekstualisasikan gitu loh, tapi gue juga ingin ngerasain dulu sebelum gue bicara, kurang lebih gitu. Karena setiap energi itu akan selalu berbeda, nggak kontekstual. Semoga kalian ngerti apa yang gue pahamin, apa yang gue coba omongin di sini, ya. Dan di minggu kedua, oh iya, lupa gue. Di sini Merkuri yang masuk ke Sagittarius, ya. Dia tanggal 6 itu dia mulai ngendor. Ngendor maksudnya dia mulai masuk ke bayang-bayang retrograde. Karena tanggal 26 Merkuri retrograde di Sagittarius. Oke. Nah, lanjut ke minggu kedua, kalian dapat the word. Sesuatu yang memang sudah berakhir. Nah, the word. Ini energi Aquarius. Nah, dan tanggal 19 kita masuk, Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Dan ini masih loh. Karena tanggal 4-nya si Mars itu masuk ke Leo. Nah, kan Mars sama si Pluto itu masih oposisi. Sampai Marsnya itu nanti akan pindah, ya. Akan pindah itu sampai Mei. Sampai Mei. Marsnya baru akan pindah karena bulan depan Mars retrograde. Jadi Mars ini udah mulai pelan-pelan nih dia jalannya. Ya, geraknya udah mulai pelan, mulai ngerem deh. Oke, pelan banget di bulan ini Mars itu. Nah, kurang lebih barengan sama si Pluto. Jadi Mars oposisi Pluto ini energinya akan terus-terusan, ya, sampai bulan Mei 2025. Wow, ya. Nah, bicara tentang Pluto di Aquarius, kayaknya udah sering dapet, ya. Udah lumayan sering gua expose juga di previous, di sebelum konten-konten sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya tentang Pluto di Aquarius, ya. Jadi new moon ini juga dan full moon nanti kita nyampe juga ke situ. Itu semuanya tentang apa yang kita benar-benar ingin bentuk, ingin bangun, gitu kan. Berdasarkan kebutuhan kita kah, berdasarkan keinginan kita kah, gitu. Apalagi dengan new moon di Scorpio, ya kan, investasi, ya kan, investasi yang kalian sudah tanamkan itu sudah sesuai apa belum? Bagaimana kalian berbagi, ya, pembayarannya itu udah selesai belum, pinjaman kalian, wah, finansial deh. Kita bicara nih di bulan ini
bicara tentang financial situation. Karena Taurus dan Scorpio, aksis Taurus dan Scorpio, ya. Karena nanti full moon di Taurus ya. Full moon di Taurus tanggal 15. Dan bersamaan dengan new moon di Taurus, itu Saturn direct di Pisces. Anyway, buat Sagittarius dengan Pluto di Aquarius, itu mindset kalian ya, itu memang ada yang harus kalian bungkus cara berpikir kalian ya. Itu karena rintangannya adalah the magician. The magician. Dengan mindset yang lama, mungkin kalian akan sulit untuk merealisasikan, memanifestasikan apapun itu goal kalian untuk menjadi nyata. Oke. Jadi ini energi Merkuri. The magician, energi Merkuri. Jadi kemampuan kalian itu semuanya berdasarkan cara berpikir kalian sendiri. Cara berpikir kalian yang mana yang kalian harus bungkus, rilis, untuk bisa memanifestasikan apapun itu keinginan, kebutuhan kalian menjadi nyata. Goal kalian menjadi nyata. Ya. Minggu ketiga, kalian dapat the temperance, energi kalian lagi. Energi kalian ini, gue nggak tahu kenapa AC-nya kayak nggak berasa. Kalian diminta bersabar di di minggu ketiga bulan ini. Kalian diminta untuk bersabar ya, dengan proses kalian sendiri untuk menyadari ya, mindset yang seperti apa, pola pikir dan cara berpikir, perspektif yang seperti apa yang kalian perlu bungkus dan lepaskan. Kalian diminta untuk bersabar dalam prosesnya kalian sendiri, yang mana di sini kaitannya dan challenge-nya adalah the lovers. Kalian punya pilihan tentang pernikahan kalian, relationship kalian, ya, tentang partnership kalian, tentang kontrak kalian, ya, whatever, komitmen kalian. Yang jelas lagi-lagi ini energi Gemini ya, dimana Gemini ada Jupiter retrograde dan Chiron si wounded healer yang akan ngerilis ya, melepaskan trauma-trauma kalian sendiri ya. Jadi kalian diminta untuk healing, bersabar dengan proses healing kalian sendiri untuk menyadari ya, mindset kalian, untuk kalian sendiri menyadari kalau kalian punya pilihan ya. Sejelek apapun itu pilihan, itu tetap pilihan. Bagaimana kalian mampu melampaui batasan kalian sendiri, yaitu kekhawatiran kalian sendiri, ketakutan, kecemasan kalian sendiri. Karena ada Jupiter di situ kan, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian untuk mendapatkan berkah spiritual. Ingat ya, Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan, planet kalian sendiri, Saji. Kalian akan selalu kalian itu sendiri udah diselimutin berkah. Ruler planet kalian Jupiter. Nggak akan kalian bakalan jatuh gitu. Tapi kalian perlu sadarin adalah kecemasan dan kekhawatiran kalian sendiri, ketakutan kalian sendiri. Untuk ngambil resiko itu. Oke. Dan lagi Jupiter, gue cuma ngingetin Jupiter retrograde dan Chiron. Bagaimana kalian melampaui batasan kalian untuk menanggulangi atau menghadapi trauma kalian. Minggu keempat, Wands, kalian ada di crossroad, perempatan. Ya. Kalian bingung untuk ngambil jalan yang mana. Ya.
Obstacles-nya atau rintangannya adalah Four of Swords. Take rest. Istirahat, ya. Coba amati, observasi, ya, pikiran-pikiran kalian sendiri. Two of Wands ini energinya Aries, ya. Energi Aries. Buat kalian ini tentang kreativitas kalian, ini tentang bagaimana kalian mengungkapkannya, tentang bagaimana kalian mengekspresikannya, tentang bagaimana, tentang mungkin beberapa dari kalian yang juga tentang anak-anak, beberapa dari kalian tentang pacar kalian, ya. Your romance kind of story, ya kan? Dan obstacles ini energinya Libra, Four of Swords. Tentang ini juga tentang komunitas, ya, komunitas atau network kalian, pertemanan kalian, ya. Atau ini juga kalau kalian menghadapi, gue mau kemana, mau pindah kemana gitu ya, terus kalian bingung antara komunitas yang satu atau lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain gitu, komunitas satu dengan komunitas yang lain gitu kan. Kalian mau tinggal di mana, kalian mau tinggal di sini apa di sana gitu, kalian mau kerja di sini atau kerja di sana. Jadi kalian juga diminta untuk ngamatin dan cermatin pikiran-pikiran kalian sendiri, ya. Apapun itu, ya, itu entah itu semangat baru, entah itu kekhawatiran baru, kecemasan kalian, atau hanya sekedar ya diamatin aja, nggak perlu kita apa namanya, ngejudge, ngamatin dan coba kalian rasakan sehingga kalian lebih bisa memilih di saat kalian berada di persimpangan. Jadi kalian jangan tergesa-gesa maksudnya dalam memilih jalan atau pilihan. Advice atau action untuk Saji, Page of Pentacles. Dalami, ya. Dalami maksudnya di sini pelajari, ya, pelajari atau tingkatkan, ya, apa yang kalian baru saja mulai. Ini mungkin juga tentang pekerjaan, ya, tentang bisnis mungkin, usaha mungkin, ya. Dalami, tingkatkan lagi yang emang kalian kalau perlu pelajari, ya pelajari gitu loh. Under the deck, alam bawah sadar kalian punya semangat baru kok. The Ace of Wands, ya. Sekarang gue tambahin dengan energi The Wisdom of the Oracle, ya. Ini buat Sagittarius. Tunjuk untuk Sagittarius di bulan November. Untuk Sagittarius di bulan November. Which happy. Jangan lupa untuk happy. To the sea. Mungkin kalian mau jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan aja. Oh ya, new life, ya kan? Kalian semangat untuk mungkin pindah atau jalan-jalan, ya, untuk membangun hidup yang baru. Karena yang kemarin itu bukan buat kalian, ya. Itu cuma pelajaran mungkin, ya nggak?
Oke, udah segitu aja saja. Semoga resonates ya. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.